Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya dengan Dr. Gigi Sriwandari, peserta Latsar CPNS 2023 Kabupaten Lamongan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman pembelajaran berupa sinkronus dan asinkronus. Pada Latsar 2023 ini memiliki sistem pembelajaran yang dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama, virtual atau online learning, habitualisasi, dan aktualisasi. Pembelajaran online ini terbagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Setelah ini, kita akan mempelajari mengenai apa itu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus merupakan proses pembelajaran daring secara langsung dengan menggunakan media telekonvensi seperti Zoom Meeting. Pembelajaran melalui sinkronus memiliki beberapa kelebihan. Pertama, setiap peserta berinteraksi secara langsung. Kedua, proses belajar lebih dinamis. Ketiga, respon langsung antara pengajar dan peserta sehingga mempercepat proses pemahaman materi. Keempat, setiap peserta dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara bersamaan. Pembelajaran sinkronus juga memiliki kekurangan. Pertama, tidak semua peserta memiliki perangkat yang memadai. Kedua, sangat bergantung pada koneksi internet. Ketiga, terkadang sulit mengatur jadwal yang nyaman bagi setiap peserta. Keempat, tidak semua peserta dapat belajar dengan cepat, sehingga kemungkinan ada masih yang belum paham dengan materi ketika kelas sudah selesai. Sedangkan untuk pengertian dari asinkronus adalah proses pembelajaran daring secara tidak langsung menggunakan bahan ajar berupa video atau materi pembelajaran elektronik melalui learning management system. Pembelajaran asinkronus juga memiliki kelebihan, yaitu pertama, jadwal lebih fleksibel untuk setiap peserta. Kedua, setiap peserta bisa belajar dengan ritme masing-masing. Ketiga, akses lebih mudah untuk peserta yang perangkatnya terbatas. Dan terakhir, lebih hemat kuota internet. Sedangkan untuk kekurangan dari asinkronus, pertama, minim interaksi sosial karena para peserta tidak terhubung secara langsung. Kedua, komunikasi tidak langsung terkadang justru menyulitkan peserta untuk memahami materi. Ketiga, resiko adanya peserta yang menunda-nunda pekerjaan. Pada pertemuan agenda 1 ini membahas soal sikap perilaku bela negara dengan tujuan untuk membekali peserta mengenai wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Latsar 2023 ini memiliki dua kurikulum Latsar. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS yang berisi agendakan 1. Sikap perilaku bela negara, 2. Nilai-nilai dasar PNS, 3. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, 4. Habituasi. Sedangkan untuk kurikulum yang kedua mengenai kurikulum penguatan bidang tugas yang beragendakan pertama kompetensi tugas umum atau administrasi, kedua kompetensi teknis substansi. Pada modul nilai-nilai bela negara ini terdapat 3 jenis modul. Modul yang pertama mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana pada modul pertama ini menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan penumbuh kembangan kesadaran bela negara sehingga amanat Undang-Undang 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat diwujudkan. Pada modul kedua kita akan mempelajari mengenai analisis isu kontemporer yang bertujuan untuk membekali aparatur sipil negara dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu yang ada, di mana isu ini terbagi menjadi 3, yaitu isu saat ini atau current issue, kedua isu berkembang atau emerging issue, dan ketiga yaitu isu potensial. Pada modul ini juga nanti kita akan mempelajari bagaimana cara penentuan masalah yang ada, pembentukan prioritas masalah, serta pencarian penyebab dari masalah tersebut. Sehingga diharapkannya nanti ASN ini bisa memberikan rekomendasi ataupun tindakan untuk mengurangi adanya masalah tersebut. Ketiga, kita akan mempelajari mengenai kesiapsiagaan bela negara, yaitu merupakan suatu aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan peran dan profesi yang salah satunya bisa terbentuk dari menjaga kesehatan jasmani, menjaga kesehatan rohani secara fisik, lalu untuk non-fisik bisa berupa menjaga etika, menjaga etiket, menjaga moral, dan menjaga nilai kearifan lokal sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
Berikut adalah salah satu contoh pembelajaran asinkronus pada Latsar CPNS 2023 yang dapat diakses melalui website Swajar asnpintar.lan.go.id. Pada aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, bisa dilakukan untuk absensi online untuk mengetahui kehadiran peserta. Yang kedua, terdapat fitur kelas online yang berisi mengenai materi dan tugas yang diisikan oleh tutor. Yang ketiga, yaitu aktualisasi yang berisi tentang laporan peserta selama mengikuti Latsar CPNS 2023. Dengan adanya pembelajaran e-learning ini, serta penyampaian yang lugas dan mudah dipahami oleh Dr. Margo Yuwono, sangat membantu peserta dalam memahami pemaknaan dari gambaran pembelajaran agenda 1. Serta adanya tanya jawab atau komunikasi dua arah dapat membantu peserta tidak salah arah dalam pemahaman masing-masing peserta. Video pengalaman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.